menyediakan untuk mereka kebaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yukaffir anhu sayyiati wa yu'dhim lahu ajra, yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayatnya banyak banget. Kalau Allah udah nawar-nawarin terus kita bilang, "Dah saya mah enggak butuh itu." Itu namanya istaghna. Istaghna arti bahasanya merasa enggak butuh. Terjemahan lebih umumnya lagi, sombong. Jadi kalau kita nggak berharap apa-apa ke Allah, justru Allah tuh nggak suka. Bukan Allah salut, hebat ya hamba ini ya, ngelakuin kebaikan nggak berharap apa-apa. Enggak, itu Allah nggak suka. Kalau kita ke teman, kita suka. Karena ketika dia berharap sesuatu ke kita jadi beban. Kalau Allah itu nggak jadi beban, jangan samakan Allah dengan makhluk. Ketika kita berharap terus Allah jadi beban, ntar dulu saya mau cuti, kenapa bebannya banyak banget, semua orang berdoa ke saya. Kan nggak gitu Allah. Masa ketika kita berdoa Allah jadi beban? Bukankah Allah berfirman, Kullu kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk, walaupun sibuk, wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah enggak pernah kerepotan. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah enggak pernah kerepotan untuk memelihara, menjaga dan memberikan hak huma, langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ikhlas itu bukan enggak berharap apa-apa, teman-teman. Ikhlas itu tidak berharap kecuali kepada Allah saja. Ke Allah berharap surga. Ya Allah beri saya surga. Sampai Nabi bilang, kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi puncaknya Firdaus. Apakah Nabi kurang ikhlas? Bukankah ikhlas kita belajarnya dari Nabi? Adakah yang lebih baik ikhlasnya daripada Nabi? Tidak ada. Bahkan para anbiya pun belajarnya kepada Rasulullah seandainya mereka sezaman. Bukti mereka Nabi lebih baik dari mereka apa? Semua Nabi itu nggak mention Nabi Muhammad. Semua Nabi, dari mulai Nabi Adam, Nuh, apalagi Rasul ya, Nuh, Musa, Ibrahim, semua Nabi dan Rasul pernah mention tentang @Muhammad_Abdullah. Semua pernah mention di postingan mereka. Bahkan banyak kayak Musa sering, Nabi Ibrahim bahkan dalam doa-doa beliau nggak mention Nabi kan. Sehingga Nabi Muhammad itu udah dikenal dari sejak zaman Nabi Adam. Kapan ya Muhammad datang? Lewat satu zaman, belum muncul. Lewat zaman kedua, kapan ya Muhammad yang dimention itu datang? Jadi setiap umat yang soleh pasti nungguin Rasulullah loh. Umat Nabi Adam nungguin Nabi Muhammad, umat Nabi Nuh nungguin Nabi Muhammad. Tapi mereka tahu bahwa Nabi ini akan muncul, cuman gak tahu kapannya. Ternyata beruntungnya kita, beliau muncul dan kita menjadi umatnya. Yang pengen jadi umat Nabi Muhammad itu bukan cuma kita teman-teman. Semua umat Nabi itu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun mereka gak bilang, aduh nyesel jadi umat Nabi Musa. Enggak gitu juga sih. Mereka menghargai Musa, cuman mereka juga kayak berandai-andai punya wish gitu ya. Bisa gak ya jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini paling keren, paling luar biasa. Ya Sayyidul Anam, bukan cuma Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anam, pemimpinnya semua manusia. Bahkan malaikat juga ikut kepada Rasulullah SAW gitu. Para anbiya sholat di Masjid Al-Aqsa diimamin oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak ada orang yang lebih baik dalam masalah agama daripada Rasul. Kalau Nabi mengajarkan kita tentang mengharapkan kebaikan kepada Allah dan itu masuk dalam bagian ikhlas, berarti kalau ada orang yang nggak mengharapkan lalu merasa paling ikhlas, ini pasti ada yang miss nih tentang pemahamannya. Enggak. Tetap berharap, ya Allah masukkan saya ke surga. Bahkan doa kita sebelum kita salam, salah satu yang diajarkan apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syiddatil wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Atau doa yang dibaca sama Bilal terus di like sama Nabi itu apa? Yang diposting sama Bilal. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan postingan Bilal ya. Yang first like-nya malah Rasulullah. Lalu yang lain pas ngeliat Rasulullah nge-like pada nge-like juga. Akhirnya malah di save gitu postingan Bilal dan dihafal. Kemudian di-repost sampai zaman kita sekarang. Isinya apa itu? Meminta dan berlindung. Berarti mengharapkan kan? Meminta berarti mengharapkan surga dan ridho Allah. Berlindung berarti mengharapkan terbebas dari neraka dan kemarahan Allah. Ini berarti ikhlas. Jadi kalau kamu kenapa puasa? Biar ujian nasionalnya lancar. Oh enggak ikhlas tuh. Ikhlas kalau berharapnya ke Allah. Kenapa tahajud? Biar nilainya bagus. Ikhlas kalau berharapnya ke Allah.
Kenapa ini? Karena ini. Kenapa ini? Baik urusan dunia maupun urusan akhirat selama halal ya. Karena kalau kenapa sekarang kamu rajin tahajud? Biar gua bisa dagangannya laku. Padahal dalam berdagang dia banyak curang. Ini nih agak klise nih. Klise sekali ya. Mirip-mirip dengan orang Khawarij di zaman sahabat. Sampai Nabi bilang gini. Ini klisenya Khawarij ya. Kalau di zaman kita menurut sebagian besar ulama dan saya sepakat dengan itu seperti ISIS. Klisenya Khawarij itu apa? Kata Nabi, kalau kalian membandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka, maka kalian akan meremehkan ibadah kalian. Saking ibadah orang Khawarij itu luar biasa. Itu soleh banget dari sisi ibadah ya. Taat banget, rajin ibadah banget. Sampai di zaman sahabat ada orang Khawarij lagi selesai perang, mereka istirahat di bawah sebuah pohon korma. Duduk di atas kepala para sahabat. Jadi ada sahabat yang dipenggal kepalanya, mereka duduk di atas kepala sahabat yang habis dipenggal, istirahat, tiba-tiba jatuh buah kurma. Pas buah kurma jatuh, temannya ngambil. Kata temannya yang lagi duduk di atas kepala sahabat bilang, jangan makan, itu kan bukan hak kita, karena kita belum minta izin kepada pemilik. Giliran satu butir kurma, mereka mikirin halal haram, tapi di bawah mereka lagi didudukin kepalanya para sahabat yang dijamin masuk surga. Klise kan? Ini yang sering terjadi. Kadang-kadang kita dari satu sisi ahli ibadah, malam tahajud, siang puasa, tapi komen di sosial media masih istilahnya gibah, buka aib, apa-apa segala macam. Ini berarti kita kayak agak sedikit aneh gitu kesolehannya. Nah, termasuk orang yang pengen jadi orang baik tapi nggak mengharapkan apa-apa. Sampai ada syair dan saya agak kurang setuju dengan syair ini. Mengatakan, ya Allah kalau saya berbuat baik karena pengen surga, tutuplah pintu surga itu dari saya, gitu kan ya. Kalau saya beribadah karena takut neraka, masukkanlah saya ke dalam neraka. Saya melakukan itu hanya karena cinta. Terkesan hub, al-khauf dan ar-roja itu tiga hal yang bertentangan. Padahal tiga hal ini tiga-tiganya bagian dari iman. Hub, cinta bagian dari iman. Kita harus mencintai Allah lebih dari segalanya. Khauf, takut kepada Allah, bagian dari iman. Sampai Nabi mengatakan, Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya orang yang berilmu itu takut sama Allah. Jadi orang yang paling takut pada Allah, yang paling banyak berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Begitu juga dengan ar-raja. Siapa yang mengharapkan kebaikan di sisi Allah, maka dia mendapatkan apa yang dia harapkan, termasuk niat. Maka yang paling tepat di antara makna ikhlas, ikhlas itu tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Kalau berharap kepada Allah, itu semuanya ikhlas. Kalau enggak berharap apa-apa dari Allah, namanya istaghna. Dan ayat tentang istaghna, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan banyak berbuat dosa ketika dia merasa dirinya serba cukup, enggak butuh lagi kepada Allah SWT. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat Isya. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan tentang pembahasan min ajaibil ikhlas, di antara keajaiban ikhlas. Dan tadi kita membahas tentang arti ikhlas itu apa. Ternyata ikhlas itu bukan enggak berharap apa-apa kepada Allah. Seolah-olah kita enggak merasa butuh kepada Allah. Padahal justru berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, itu bagian dari ibadah. Jadi kalau kita pengen dapat banyak pahala ibadah, doa aja yang sering. Karena berdoa itu adalah ibadah. Dan Nabi yang paling banyak berdoa itu salah satunya Nabi Ibrahim. Dan kita baca di dalam Al-Quran gimana doa-doa Ibrahim yang sangat luar biasa. Sehingga Ibrahim dikenal dengan istilah awwahun. Hamba yang awwah, arti awwah itu da'a. Arti da'a banyak berdoa. Jadi kalau Ibrahim aja Allah sayang banget kepada beliau karena suka berdoa, berarti doa itu adalah ibadah. Dan Allah gak akan repot sama sekali kalau kita minta. Request kita sebanyak apapun ke Allah gak repot sama sekali.
Bahkan kadang-kadang kita meminta sesuatu yang menurut logika kita udah nggak mungkin, buat Allah juga bukan sesuatu yang berat. Nggak akan Allah terganggu, kamu kalau minta ngira-ngira dong gitu. Masa minta sesuatu yang udah nggak mungkin lagi dikabulkan? Enggak, karena ala kulli syai'in qadir, nggak ada batasan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Justru dengan meminta kita lagi belajar iman loh teman-teman. Meminta itu belajar iman, kayak kita lagi mau jalan, naik kendaraan atau naik pesawat. Begitu dia mau take off, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudah-mudahan selamat kalau bahasa kita ya. Itu kan belajar bergantung ke Allah. Justru orang yang nggak meminta ke Allah, nggak bergantung ke Allah, itu istighna, sombong. Memangnya kita yakin take off ini akan berhasil, akan sukses. Apalagi landing, itu lebih berat lagi tuh. Selalu deg-degan saya kalau udah landing. Apalagi kalau yang misalnya pesawatnya agak kecil, terus cuacanya nggak bagus, landingnya sampai nggak terlalu mulus gitu, itu kan resikonya tinggi. Sehingga pas lagi landing, doanya mungkin 3 kali lipat pas dari take off gitu. Kalau take off doanya subhanallah sakharana haza, kalau landing sampai yasinan, ayat kursi, ar-Rahman. Kenapa? Karena bergantung kepada Allah. Loh kok pas lagi kayak gitu berdoa, ya ke siapa lagi coba kita berlindung, ke siapa lagi kita bergantung, ke siapa lagi kita berharap. Itu bagian dari iman. Jadi makin sering berdoa, kita makin sering belajar gantung, kayak manja gitu ke Allah. Dan emang harusnya kayak gitu, manja banget sama Allah. Ya Allah nih gimana ya, ya Allah saya ada ini, ya Allah ada itu. Terus saja setiap hari itu laporan ke Allah, dia dikit-dikit nge-mention Allah, dikit-dikit angkat tangan. Allah sayang banget sama hamba yang kayak gitu. Justru kalau hamba ngerasa, ini mah masih bisa dikerjain sendiri, ntar aja kalau udah susah baru minta sama Allah. Allah gak suka yang kayak gitu, itu bukan mandiri, itu istighna, sombong. Masa hal yang sepele aja minta ke Allah. Nabi bilang, mintalah kepada Allah walaupun garam. Garam aja mau masak minta ke Allah, walaupun sederhana mungkin bahasanya. Ustadz, garam itu bukan minta ke Allah, beli ke warung, ke Alfamart, bukan minta ke Allah. Mungkin beli bisa juga dapat garam dengan seizin Allah pastinya. Tapi kita jadi nggak belajar iman, kita jadi nggak dapat pahala. Apa susahnya sih tinggal bilang ya Allah ini kurang garam, Bismillah, jalan aja nyari garam. Dapat garam, ada 2 orang, yang satu beli garam di warung tanpa Bismillah, yang kedua beli garam di warung dengan Bismillah. Dua-duanya dapat garam, tapi yang kedua dapat plus pahala, iman, makin disayang sama Allah. Siapa tahu lewat masakan yang dia masak dengan Bismillah itu rasa cinta Allah tanamkan dalam hati suaminya. Kalau belum punya suami, siapa tahu itu calon mertuanya. Kan kata Nabi, di balik nama Allah selalu ada kebaikan kan? Jadi kalau kita bilang Bismillah nggak ada ruginya. Tinggal kita bilang, ya Allah kurang garam, Bismillah, cari aja garam di warung. Yang kedua, dianggap itu mah nggak perlu Bismillah juga dapat, yang namanya garam gampang carinya. Ya, dua-duanya dapat garam, dua-duanya masukin garam ke dalam masakan itu. Tapi yang satu berkah, yang satu tidak berkah. Segala sesuatu yang dilibatkan nama Allah di dalamnya, kata Nabi, Allah munculkan kebaikan atau keberkahan. Segala sesuatu yang tidak ada nama Allah, Allah cabut keberkahannya. Jadi bukan hanya masalah makanan yang kita makan teman-teman, tapi apa kebaikan setelah itu yang kita dapetin. Sehingga kalau misalnya kita ngerasa mampu pun secara logika sederhana, mudah, tetap pakai nama Allah. Tetap minta sama Allah. Karena yang kita minta bukan yang mudah itu doang, tapi apa yang setelah itu. Kita jalan naik motor, cuman deket doang ke rumah teman atau kemana gitu yang mungkin bahkan kadang-kadang gak perlu takut ada razia atau apa karena terlalu dekat gitu. Atau di kampung gak pakai helm juga, walaupun ini bukan saya gak nganjurin ya. Kan banyak tuh realitasnya kayak gitu ya. Lupa bismillah, giliran yang jalannya biasa pakai razia. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, auzubillahi min polisi misalnya. Sampai doanya macam-macam gitu kan ya. Kenapa? Karena dianggap itu beresiko. Giliran yang ringan-ringan enggak. Jangan lihat itunya doang, lihat apa setelahnya. Jangan-jangan pas kita nggak baca bismillah, emang nggak ada kejadian apa-apa, tapi kita lupa, mungkin harusnya kita dapat kebaikan loh. Tapi gara-gara nggak baca bismillah, kita nggak dapat kebaikan, walaupun nggak dapat musibah. Siapa tahu pas lagi kita jalan, harusnya tadi Allah udah naruh, kayak kita main game kan suka ditaruh kayak bonus-bonus gitu, nyawa atau apalah ya.
Terus kalau pas lewat nyamber dapat naik gitu nyawanya, dapat 1 strip, dapat 2 strip. Nah, kalau nggak baca bismillah kita nggak dapat itu, tapi pulang tetap selamat. Akhirnya kita pikir nggak ngaruh juga nggak baca bismillah. Enggak, jangan lihat kejadian itu aja, tapi lihat apa setelahnya. Siapa tahu dengan baca bismillah, bukan siapa tahu sih, yakin dengan baca bismillah kita dapat kebaikan yang kita min haitsu la yahtasib, yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah duga. Yang kayak cerita saya dulu dapat alhamdulillah beli rumah gara-gara sholat asar di masjid Cihanjuang yang sekarang dekat rumah. Kenapa bisa kayak gitu? Mana saya tahu ada yang akan jual rumah di masjid lagi sholat asar. Kalau bukan karena Allah yang ngatur banget kan segala sesuatu teh. Jadi minta sama Allah. Berharaplah kebaikan-kebaikan sebanyak apapun dari Allah, itu nggak ngerugiin Allah. Sampai Nabi mengatakan seandainya semua makhluk, semua manusia dari mulai Adam sampai manusia terakhir berkumpul sekaligus, lalu mereka semuanya meminta kepada Allah kebaikan dan pertolongan, maka Allah memberikan semua permintaan mereka dikabulkan satu persatu sesuai dengan hajatnya, maka semua itu tidak mengurangi kebesaran Allah walaupun sekecil 1 tetes air yang dicelupkan dengan ujung jarum ke dalam lautan. Sama sekali nggak berkurang. Apa repotnya buat Allah? Ini berhala udah ngumpul semua, bukan sealatif loh. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, ngumpul, numplek semuanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, semuanya teriak, minta kepada Allah. Dan Allah kabulkan satu-satu masing-masing dikabulkan sampai beres hajatnya, itu nggak mengurangi kebesaran Allah walaupun seujung kuku sekalipun atau seujung jarum sekalipun. Jadi keliru kalau kita memahami seolah-olah Allah jadi repot gara-gara kita minta terus. Nggak enak minta sama Allah terus, mending kita beribadah aja, jangan banyak minta, malu. Enggak, justru Allah kalau kita minta, Allah malu nggak ngasih. Kan kata Nabi, Allah itu malu kalau hambanya mengangkat kedua tangannya dan meminta yang baik untuk tidak mengabulkan Allah, itu malu, pasti dikabulkan sama Allah. Bahkan yang mustahil menurut kita. Mustahil menurut kita, iya. Minta aja sama Allah, enggak namanya minta sama Allah apa susahnya sih? Tinggal bikin aja standar. Ya Allah, standar saya tingginya sekian, kulitnya warnanya ini, wajahnya enggak perlu pakai foundation, memang udah kinclong. Bibirnya jarak dari 1 kilo kelihatan merahnya, saking orangnya tuh kayak natural banget cantiknya, kayak Aisyah. Ya Allah, saya pengen gitu banget. Agak-agak mustahil mungkin menurut kita ya, tahu diri lah ya. Ya, kayaknya mustahil sih Allah, tapi kan buat Allah gak ada yang mustahil. Buat saya itu mustahil, gak mungkin. Tapi buat Allah siapa tahu bisa. Dan pasti bisa, yakin 100% bisa. Kok bisa Ustaz? Emang Ustaz dapat? Dapat dong. Kalau saya bilang enggak, ntar gak dibukain pintu. Insya Allah pasti dapat teman-teman. Kalau misalnya gak dikasih di dunia, dikasih di akhirat, yang pasti dikasih. Ustadz, kenapa nggak dikasih di dunia? Daripada kita kaget, terus daripada kita lagi akhirnya jadi fitnah, kita nggak sanggup menanggung punya pasangan secantik bidadari, banyak banget yang ngelirik dia, tiba-tiba followersnya naik, kan kita sendiri nggak repot kan? Nah, akhirnya dikasih yang kita sanggup menanggung kecantikan itu, sehingga kita nggak terabaikan dari hal yang lain, nggak bikin kita sombong. Coba kalau terlalu keren malah bikin kita sombong, kalau yang terlalu biasa bikin kita bingung. Ya udah yang tengah-tengah aja, sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti di akhirat baru dikasih sesuai dengan kita. Ya Allah, kok sekarang saya dapatnya keren gini ya Allah, kan kamu dulu mintanya gini. Siapa dia? Pasangan halal kita di dunia yang Allah make upin lagi nanti di akhirat. Make up dunia aja bisa berubah orang, yang kan banyak tuh di Instagram yang viral gitu kan. 2 foto kan ya, ini yang asli, ini hasil make up. Atau 3, asli make up editan. Yang ketiga paling keren kan. Nah, kebayang nggak editan di dunia aja pakai apps itu bisa sekeren itu? Gimana editan akhirat? Allah yang edit. Jadi juru riasnya itu langsung Allah yang ciptakan. Pas dibangkitkan dari kubur, bulu mata udah lentik. Kamu siapa? Kan aku. Kok udah berubah, bulu mata udah lentik, alis udah bertaut, nggak lurus gini kayak balok ya, bertaut gitu. Udah keren pokoknya.